Episode 10. Mau pergi kemana kamu, Aulia? Tanya Brian dengan agak membentak. Terlihat muka kesal di wajahnya. Aku mau keluar sebentar saja, Mas. Aku ada janji dengan orang lain, jawab Aulia. Ingin menemui pria itu ya? Tanya Brian balik. Aulia berusaha tenang dengan pertanyaan calon suaminya yang nampaknya tidak suka ia bertemu dengan Dedi. Dia namanya Dedi, Mas, jawab Aulia dengan tenang, tidak terprovokasi. Bodoh amat dengan nama laki-laki itu, jawab Brian dengan mukanya nampak jengkel di saat Brian turun dari tangga. Mulanya Aulia akan pamitan pada Brian ke atas menuju kamarnya, akan tetapi keduanya sekarang sudah berpapasan. Aulia pun segera berpamitan dengan Brian yang ada di hadapannya. Aku mau keluar dulu, Mas, ucap Aulia berpamitan. Hei, emangnya aku sudah ngizin kamu? Kamu nggak bisa pergi sendirian tanpa seizinku, ucap Brian mencegah. Kan aku tadi sudah minta izin sama Mas Brian, ucap Aulia agak kesal dengan Brian. Tapi apakah aku sudah mengizinin kamu, jawab Brian dengan seringannya yang sok penuh kemenangan. Kali ini Aulia hanya bisa diam, tak bisa membantah. Ayo cepat, kamu gak boleh pergi sendirian tanpaku, ucap Brian sambil menggandeng lengan Aulia. Lalu Brian berjalan cepat menuju mobil diikuti oleh Aulia yang berjalan di belakang Brian. Mereka langsung pergi menuju kantor notaris sesuai kesepakatan Dedi dan Aulia. Aulia berhasil mengalahkan paman tirinya atas sengketa keduanya pada harta warisan Akmal kakak Aulia. Setelah diketahui Aulialah yang memenangkan sengketa hak milik harta warisan Akmal, notaris mengesahkan harta yang berupa rumah dan tanah perkebunan yang mulanya atas nama Akmal sah dialih namakan atas nama Aulia. Hanya itulah harta yang bisa dimiliki Aulia dari semua harta warisan kedua orang tua dan kakaknya. Selesainya sudah dialih namakan atas nama paman tirinya dan sisanya sudah dialih namakan atas nama paman tirinya dan sudah dijual. Nanti sore abang akan berangkat ke luar negeri. Jaga dirimu baik-baik ya, ucap Dedi berpamitan pada Aulia, adik sahabatnya. Iya bang, terima kasih banget ya, abang sudah banyak bantuin aku. Maafkan aku sudah ngerepotin abang, ucap Aulia tersenyum. Memang semenjak kakaknya meninggal, Aulia sudah menganggap Dedi seperti kakaknya sendiri. Dedi mengalihkan pandangannya pada sosok pria yang ada di belakang Aulia. Hei, kamu harus ingat ya, jangan sekali-kali kamu menyakiti Aulia. Jika kamu sampai berani menyakitinya, maka kamu akan berhadapan denganku. Ingat, dia sudah kuanggap seperti adikku sendiri, ucap Dedi pada Brian dengan nada sedikit mengancam. Kamu urus saja apa yang harus kamu urus. Urusan Aulia itu urusanku, jawab Brian. Brian hanya menjawab ancaman Dedi dengan santainya. Ingat, ku pegang omonganmu, ucap Dedi lalu meninggalkan keduanya menuju mobil dan pergi menjauh menuju jalan raya. Setelah mobil Dedi terlihat menjauh dari keduanya, Brian mulai meracau tidak jelas. Berani-beraninya mengancamku. Sekali lagi berani mengancamku, akan kupatahkan lehernya, umpat Brian kesal. Mas Brian, sapa Aulia. Kenapa? Jawab Brian yang sedang terlihat kesal itu lalu menoleh pada Aulia. Terima kasih ya mas, Mas Brian sudah mau menemaniku, ucap Aulia sambil tersenyum. Ya sudah, ayo cepat kita pulang, ucap Brian. Lalu keduanya berjalan menuju mobil dan pergi pulang ke rumah megahnya. Seperti biasa tak ada satu kata terucap di antara keduanya saat mereka berada di perjalanan pulang. Tak berapa lama mobil Brian pun sudah sampai di depan halaman rumah megahnya. Aku lapar, siapkan aku makanan, perintah Brian yang membuat Aulia bergegas. Iya mas Brian, jawab Aulia sedikit gugup.
Aulia segera pergi ke kamarnya, berganti pakaian dan pergi menuju dapur, menyiapkan menu kesukaan Brian. Setelah makanan sudah siap, Brian pun turun dari kamar atasnya dan langsung menuju ruang makan, menyantap makanan yang sudah tersaji di atas meja makan. "Malam, Mah. Baru pulang ya, Mah?" sapa Aulia pada Mira, calon mertuanya itu. Sambil menghampiri Mira, mengambil tangannya, tak lupa mencium punggung tangan Mira, menunjukkan Aulia sangat menghormati calon mertuanya itu yang telah melahirkan calon suaminya. Mira pun sangat menyukai Aulia yang mempunyai sikap yang ramah itu. "Di mana Mas Brianmu sekarang, sayang?" tanya Mira. "Dia berada di kamar, Mah," jawab Aulia. "Kalau dia belum tidur, panggil dia kemari ya, sayang," perintah Mira pada menantunya. Aulia segera berjalan menuju kamar Brian. Dengan pelan Aulia mengetuk pintu kamarnya. "Mas Brian?" panggil Aulia. Tak berapa lama Brian pun muncul dari balik pintu. "Ada apa? Ada perlu apa kamu kesini?" tanya Brian pada Aulia. "Mama memanggil Mas, disuruh ke bawah," jawab Aulia. "Iya, nanti aku segera turun," jawab Brian sambil menutup pintu kamarnya. Setelah mendapat jawaban dari Brian, Aulia turun menuju ruang keluarga menghampiri Mira. "Dia sudah tidur ya?" tanya Mira melihat Aulia tak bersama dengan Brian. "Mas Brian belum tidur, Mak. Dia bilang nanti menyusul," jawab Aulia sambil mendekat pada Mira duduk di sampingnya. "Kamu yakin kamu akan melanjutkan sekolahmu di sekolah asrama?" tanya Mira. "Iya, Ma, aku sudah yakin akan sekolah di sana. Itu sudah menjadi pilihan terbaikku, Ma," jawab Aulia mantap. "Tapi kamu enggak usah tinggal di asrama ya, sayang. Kamu tinggal di sini aja," ucap Mira membujuknya. "Ma, sebenarnya aku mau-mau saja tinggal di sini. Tapi untuk sekarang aku dengan Mas Brian belum ada ikatan pernikahan. Tidak enak jika dilihat orang-orang, Ma. Lebih baik aku dan Mas Brian menjalani hidup masing-masing dulu, Ma," jawab Aulia meyakinkan mertuanya itu. Sebenarnya Aulia sudah sering meyakinkan calon mertuanya itu, namun karena sangat sayangnya Mira pada Aulia yang sudah dianggapnya seperti anak kandungnya sendiri. Mungkin hal itulah yang membuat Mira berat untuk berpisah dengan Aulia. "Brian baik kan? Brian baik kan denganmu? Kamu tak ada masalah kan dengan Brian?" tanya Mira menyidik. "Tidak, Ma. Mas Brian begitu baik denganku," jawab Aulia dengan senyuman. "Mama ikut senang kalau begitu. Kalau memang itu sudah menjadi keputusanmu, Mama selalu mendoakanmu, sayang. Kamu belajar yang giat ya di sana," ucap Mira menerima apa yang telah menjadi keputusan calon menantunya itu. Beberapa saat menunggu, Brian pun turun dari kamarnya dan menuju mendekati kedua wanita yang sedang duduk di ruang keluarga itu. Lalu Brian duduk di sofa yang ada di hadapan Mira dan Aulia. "Brian, apa kamu gak punya keinginan mau melanjutkan kuliahmu ke jenjang S2? tanya Mira pada putranya. "Bosen, Mah," jawab Brian di hadapan keduanya. "Kalau begitu, Mama akan menyerahkan sebagian tanggung jawab perusahaan keluarga kita kepadamu. Nanti kalau Mama sudah merasa kamu sudah benar-benar siap, Mama akan menyerahkan semua tanggung jawab perusahaan padamu," titah Mira pada putranya yang sekarang ada di hadapannya. "Aku ikut apa kata Mama aja deh," jawab Brian sedikit cuek. Baru kali ini Brian tak membangkang dengan titah mamanya. Atau mungkin dia tahu mau tidak mau dialah nanti yang akan menjadi pewaris tunggal perusahaan keluarganya. Bersambung.